Halo, selamat siang para trader dimanapun Anda berada. Gue kali ini ingin live langsung untuk kalian semua. Kita akan coba menyampaikan materi yang informatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Dan ini materi ini cocok untuk mama-mama, rumah tangga, anak sekolahan, mahasiswa, hingga pengusaha ya. Jadi ini materi akan kita sampaikan secara ilmiah dan edukatif. Oke, nanti kamu bisa rewind atau mundur lagi untuk nonton video ini live sampai materi ini selesai. Kita mulai jam 14.45. Ya, 5 menit, tapi nggak apa-apa deh. Kita langsung live aja, nanti kamu juga bisa langsung nonton secara recording di Facebook aku di sini ya. Oke, jadi sebagai pembuka, biasa nih orang Melayu, orang Medan, bismillah kata dimulai gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan berdoa dulu, semoga materi ini bermanfaat. Emas bersinar, jadi rebutan dari dulu. Kadang bikin hati senang, kadang juga bikin galau karena harga naik melulu. Ya, jadi pagi-pagi minum jamu biar sehat dan gak lemas. Daripada nyimpen duit mulu, yuk bahas yuk kenapa sih naik terus harga emas. Oke, aku akan ajari kalian sekalian menyampaikan materi yang informatif ini. Oke, kita masuk pembahasan poin pertama. Apa sih yang mendorong harga emas? Nah, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Mas dan Mbak yang lagi rebahan nunggu kelas online masih Zoom ya, kita semua pasti tahu dong ya, emas itu bukan cuma cantik dipakai tapi juga mahal harganya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harga emas tuh bisa naik turun kayak apa ya, kayak perasaan mantan. Jadi emas itu harganya kadang naik kadang turun, kayak fluktuasi detak jantung dan denyut jantung orang ya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Nomor satu, inflasi membuat emas ini dilirik. Jadi saat harga-harga pada naik, uang di dompet jadi kerasa cekak ya. Makanya orang cari pelarian yang aman. Dan disitulah si emas mulai bersinar. Kayak artis senior gitu ya, makin tua makin mahal bayarnya. Kalau belanja jangan boros, apalagi pas inflasi. Mending simpan emas seberat bros, tapi aman setiap kondisi. Jadi ada prinsip untuk kita untuk bisa menikmati emas itu dicicil sedikit demi sedikit. Oke. Poin kedua, soal pasokan dan permintaan emas ya. Jadi tahu nggak emak-emak semua, mbak-mbak, mas-mas ya. Emas tuh nggak ada habisnya ya, nggak ada habis-habisnya. Meskipun ditambang terus, tapi tetap aja mahal ya. Kenapa? Karena banyak yang suka simpen emas tuh di laci, di lemari, atau bahkan di bawah bantal gitu ya. Nah di India dan Tiongkok misalnya, emas tuh kayak sambal ya, nggak bisa nggak ada gitu ya. Kalau kita makan tuh kayaknya wajib ada sambal gitu. Jadi di India dan Tiongkok tuh emas tuh kayak macam kebutuhan primer gitu. Jadi permintaannya tinggi sehingga banyak pedagang emas mengambil keuntungan dari terus kenaikan harga emasnya. Jadi kalau musim kawin apalagi musim panen, wah harga ini bisa ikut naik gitu ya. Jadi nanti aku akan bahas detailnya. Yang ketiga, peran bank sentral ini juga bermain ya. Bank sentral juga kadang suka jual emas mereka ya. Kalau mereka anggap emas nganggur ya dijual. Jadi tapi jangan senang dulu, kalau dijual banyak-banyak nanti harga makin turun. Kayak diskonan di akhir bulan murah tapi jadi rebutan gitu ya. Jadi bank sentral juga terlibat pada saat emas membutuhkan emas untuk sebagai cadangan devisanya. Yang keempat, ETF si emas digital. Nah, pernah dengar ETF? Nah, ini bukan singkatan, ente tahu fisik nggak gitu ya. Jadi ETF itu reksadana berbasis emas, bisa dibeli di pasar saham. Jadi kalau kamu ingin tahu reksadana basis emas, nanti bisa tulis komen di bawah ini mau belajar tentang reksadana berbasis emas. Nah, kesimpulannya ETF ini masih memberikan alternatif investasi tanpa ribet menyimpan fisik. Jadi kamu bisa beli saham berbasis emas di reksadana gitu.
Nah, poin kelima ini portofolio cerdas. Jadi emas itu kayak sahabat setia ya. Dia memang nggak selalu ngasih untung gede, tapi saat badai datang dialah tempat berlindung gitu. Pada saat-saat krisis moneter lagi butuh subsidi atau pilu atau pinjaman lunak, teman yang sahabat setia nih kadang-kadang sering membantu. Makanya dalam portofolio emas itu sebagai penyeimbang ya, nggak semua harus saham ya. Jadi kamu bisa diversifikasi portofolio kamu dalam bentuk emas fisik, kemudian beli saham dan lain sebagainya. Jadi harus ada yang stabil kayak emas biar nggak deg-degan tiap minggu ini naik turun nggak ya, tiap akhir pekan nunggu Senin market buka open gap atau enggak ya, jadi biar nggak deg-degan. Nah, yang keenam nilainya stabil dari zaman dulu. Ada studi lucu ini tapi serius, gaji tentara Romawi 2000 tahun yang lalu jika dikonversi ke harga emas, nah nilainya kira-kira hampir sama dengan gaji tentara zaman sekarang. Nah, kalau nggak percaya nanti kamu coba bisa ngulik di Google berapa sih gaji tentara Romawi 2000 tahun lalu dan dibayar dalam koin emas gitu ya. Nah, kalau dikonversi pada masa itu dengan harga emas sekarang, kira-kira gaji tentara sekarang pun sekiranya nilainya seperti itu. Jadi emas ini bukan bikin kaya mendadak, tapi bikin nilai duit aman dari zaman ke zaman. Oke, kita rangkum dulu ya. Nah, faktor-faktor umum yang bikin harga emas naik, pertama permintaan konsumen ya. India dan Tiongkok jadi langganan beli emas terutama pada saat musim kawinan dan festival panen. Yang kedua, volatilitas pasar. Nah, kalau pasar goyang, ini emas langsung disayang gitu. Maksudnya gimana? Nanti kamu akan dapat penjelasan di video aku berikut selanjutnya ya. Nah, kemudian inflasi. Makin tinggi inflasi, makin tinggi harga emas. Kemudian suku bunga. Kalau suku bunga naik, bank sentral emas biasanya ditinggalin. Tapi kalau suku bunga turun atau bank sentral pangkas suku bunga, emas ini naik daun lagi. Itu yang perlu kamu catat. Kemudian musim hujan di India. Jadi di India itu guys, kalau musim hujan lagi panen bagus, petani ini jual hasil panennya dan beli emas ya. Jadi kalau panennya gagal, mereka jual emas. Jadi kan panennya berhasil, jual komoditinya, kemudian simpen beli emas. Kalau gagal panen, mereka jual emas lagi untuk modal untuk tanam ulang, begitu seterusnya ya. Kemudian rupiah atau mata uang India versus dolar. Rupiah kita melemah, harga emas bisa ikutan naik. Jadi kamu bisa bayangin kalau rupiah 16.600, 16.800 atau bahkan 17.500, yakin deh emasnya di atas 2 juta lagi. Kemudian faktor geopolitik dan krisis. Kalau lagi perang, lagi krisis atau berita yang serem-serem, emas langsung dicari. Kemudian jika dolar melemah, kalau dolarnya nyungsep, nah emas ini makin bersinar ya. Kemudian permintaan dan produksi. Produksi emas ini belum bisa kejar permintaan, makanya harganya tinggi. Maksudnya gini, emas itu kan ditambang dari raw material tanah atau bebatuan, kemudian diolah, di refining, kemudian jadi emas murni, kemudian dicetak jadi emas batangan. Jadi proses produksi emas itu tidak semerta-merta pencet tombol hijau langsung jadi emas batangan kayak itu. Jadi prosesnya butuh waktu dan biaya, makanya harganya makin tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan penting, apakah sekarang waktunya beli emas, Bang? Ya. Nah, ini ada 2 tipe ya, aku kasih tahu sama kalian. Nomor 1, ada yang nunggu harga turun dulu baru beli emas. Kemudian yang kedua, bisa terus sedikit-sedikit beli biar bisa simpan jangka panjang. Nah, kalau mau nunggu terus kapan kayanya ya? Jadi mending pakai prinsip sedikit demi sedikit, lama-lama jadi logam mulia ya. Bukan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama jadi logam mulia. Oke, kita pantun lagi yuk. Nah, siang hari makan nasi pakai lauk sambelnya sambal terasi. Yang penting konsisten investasi, emas disimpan buat masa depan anak generasi gitu ya. Jadi kamu nabung emas untuk nanti anak generasi kamu mau biaya kuliah, mentuk atau nikahan nanti dia ya ada tabungan untuk emas. Nah, aku juga mau sampaikan cara beli emas. Nah, cara beli emas ini ada 2 versi. Kalau kamu beli emas fisik juga bisa dengan beli emas digital gitu ya. Yang pertama, kalau kamu ingin beli emas batangan atau koin, ini bisa dipegang langsung emasnya, tapi hati-hati simpannya harus aman ya.
harus aman ya. Jadi jangan sampai kecolongan emasnya kamu mengalami kerugian. Kemudian kamu bisa beli emas digital atau reksadana emas atau emas kertas. Ini cocok buat generasi digital yang modalnya bisa kecil. Jadi kalau kamu kepo pengen tahu tentang gimana caranya beli emas ETF, nanti kamu bisa chat atau tulis di kolom komentar. Oke, yang ketiga ini kontrak berjangka atau futures market. Nah, ini untuk yang jago analisa harga, seperti kamu trading di perusahaan pialang ya, tempat aku bekerja di sini. Di bawah juga ada link yang aku sematkan, kamu bisa belajar dan demo, nanti bisa klik link di situ ya. Oke, yang keempat saham pertambangan. Kamu juga bisa investasi di perusahaan tambang emas dengan membeli saham-saham yang berbasis perusahaan tambang emas. Yang kelima digital gold. Nah sekarang ini kalau kamu mau beli 0,01 gram juga bisa ya. Modal receh pun bisa jadi emas. Ya mungkin di platform-platform retail shop Anda bisa membeli emas atau mengkonversi sisa saldo Anda. Misalkan 25.000 beli emas 25.000 bisa ya. Atau 0,01 gram juga bisa. Jadi cicil sedikit demi sedikit, lama-lama jadi logam mulia. Oke, untuk kata-kata terakhir, emas itu bukan untuk gaya doang, tapi buat perlindungan nilai. Bukan cuma buat mamak-mamak beli kalung, tapi juga mahasiswa buat tabungan masa depan. Jadi ingat ya, boleh kelihatan biasa hari ini, yang penting dompetmu bersinar nanti. Berlayar jauh ke tanah seberang sambil membawa sekantong emas. Yuk mulai investasi dari sekarang, biar masa depan makin cemerlang dan bebas cemas. Oke, kasih komen dan like. Jangan lupa kita ketemu lagi di live berikutnya di materi yang lebih menarik. Terima kasih.